namanya kalau tidak boleh dibekam. Ya, jadi kan tidak boleh dibekam. Sumantri. Sumantri kan? Ya, Segebrek. Si Brek. pacarnya emang di sini nggak ada Gebrek, gebrek. Oke, titik yang tidak boleh itu biasanya adalah mata, mulut, telinga, Gak kuat. leher itu yang nggak boleh bagian depan karena di sini ada kelenjar, jadi jangan sekali-kali Anda bekam daerah sini. Kemudian berikutnya adalah bagian sini, lipatan sampai ke tiap, itu nggak boleh karena sama di sini ada kelenjar, jadi itu nggak boleh. Maaf, bagian puting susu nggak boleh ya. Kemudian bagian berikutnya adalah di selangkangan ya, karena di sini ada arteri dan vena femoralis ya. Kemudian genital sampai dengan anus ya. Kemudian berikutnya lipatan, walaupun beberapa teori seperti di dokter Wadah ini sebenarnya dia menunjukkan titik di situ, cuman kalau saya tidak recommended ya. Jadi kalau Anda baca buku yang ini ya, salah satu titiknya di sini, kalau saya sih enggak, karena di sini ada ligamen dan sebagainya beresiko ya. Oke, itu terkait masalah titik yang tidak boleh. Kemudian untuk bekam, kalau masih junior, pengalaman Anda kurang, tidak direkomendasikan bekam pada area depan. Jadi kalau misalnya yang perutnya masuk angin, sebenarnya boleh dibekam di sini di perut kanan kiri. Cuman tadi kalau ilmunya nggak tahu resiko, contohnya sebelum Anda main bekam aja, tapi Anda nggak ada tanya, ternyata pasiennya misalnya hepatnya dia lagi punya penyakit hepatomegali. Ya, jadi hepatnya bengkak. Ya, Anda nggak palpasi dulu, Anda nggak dikaji dulu, tiba-tiba main di bekam aja. Apa yang terjadi? Bisa pendarahan hepat. Resikonya pasien bisa shock, bisa pendarahan sampai dengan koma, sampai meninggal dunia. Nah, artinya organ di sini organ yang butuh orang yang pengalaman, jadi nggak sembarangan. Nah, maka untuk yang junior biasanya adalah pada bagian belakang. Oke. Nah, organ belakang itu biasanya area punggung. Jadi rekomendasi untuk bekam itu area punggung. Kenapa area punggung? Karena area ini satu adalah aman. Organnya tidak ada karena tertutup dengan tulang bekam ya itu. Kemudian secara konteks bekam itu sebenarnya efektif untuk yang berumur 40 tahun ke atas sampai 60. Ya. Kalau 40 tahun ke bawah efektivitas biasanya kurang. Tapi kalau untuk pencegahan dan sebagainya masalah bagus juga. Kenapa sensasinya kurang? Karena biasanya orang yang usianya 40 tahun ke bawah tubuhnya masih bagus, organnya masih bagus. Sehingga pada saat dia dibekam, sensasinya biasanya tidak ada, sama seperti orang kerokan. Kalau orang lagi masuk angin dikerok, sensasi badannya akan ini. Tapi kalau orang nggak masuk angin dikerok, sensasinya ya biasa saja. Nah, bekam juga sama. Kemudian berikutnya adalah bahwa bekam itu beberapa titik biasanya ya, ini bisa di kepala di sini ya. Kemudian di leher, ini biasanya untuk kasus-kasus migrain ya, atau kepalanya tegang dan sebagainya di sini, atau hipertensi bisa kombinasi di sini. Kemudian di pundak kanan kiri pundak, kemudian di belikat, kemudian di bawah belikat ini yang masih ada paru-paru, kemudian di bawah untuk area ginjal dan pinggang. Nah, itu yang area biasanya untuk dilakukan bekam. Nah, kenapa kok di punggung? Nah, pada usia orang dengan 40 tahun ke atas, biasanya organ tubuh itu mengalami penurunan. Walaupun usia 30 juga sekarang sudah banyak juga. Pada saat organ tubuhnya mengalami penurunan fungsi, maka ingat kita tiap hari makan. Makan itu akan menghasilkan minimal dua. Satu energi untuk sel, satu adalah sel sampah atau toksik. Ada urea, kreatinin, ureum, kreatinin, ada CO2 dan sebagainya. Nah,
toksik tadi kan harus dikeluarkan. Ada yang dikeluarkan lewat kencing, ada yang dikeluarkan lewat keringat, ada yang dikeluarkan lewat nafas. Nah, kalau organ kitanya menurun, maka toksik tadi akan bisa sekian persen, ya walaupun volumenya kecil, tergantung ya, akan tetap mengendap itu. Mengendapnya di mana? Salah satunya bisa pada lapisan otot, antara otot dengan kulit, pada lapisan di sini. Sehingga kalau Anda lihat jalur energi manusia itu mulai dari sini ke sini. Sehingga kalau orang biasanya sakit, satu biasanya kepalanya pusing. Ada yang biasanya lehernya kaku. Ada juga yang biasanya sininya tebel, terasa tebel. Ya. Jadi udah mulai sakit, kemudian kerasa tebel dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Karena jalur energinya terhambat. Nah, energi terhambat kenapa? Karena sistem toksisitas yang ada menyebabkan sistem vaskuler peredaran darah tidak berjalan. Maka harus dilakukan bekam. Nah, bekam itu minimal ada dua, bekam kering, bekam basah. Bekam kering basah itu berdasarkan konsep yin dan yang. Konsep yin dan yang itu apa? Konsep dingin dan konsep panas. Konsep lemah, konsep kuat. Nah, manusia itu antara lemah kuat itu harus tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu lemah. Harus seimbang. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Kalau dingin dipanaskan, kalau panas didinginkan. Itu konsep di bekam. Nah, konteks ini juga jangan sampai nanti ini ya, karena yang jadi masalah begini, bekam itu sama kayak masak, alirannya banyak, sehingga apa yang saya diskusikan bisa saja dibantah sama yang lain dan sebagainya. Tapi kalau saya belajar mencoba berdasarkan konsep teoritis, konsep jurnal dan sebagainya. Ya, khususnya biasanya orang-orang tadi ABI, PPI dan sebagainya mungkin akan tidak sesuai dengan konsep saya. Nah, bagaimana menyikapinya? Silahkan Anda akademisi, tentunya harus berdasarkan konsep teoritis yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka dalam membekam itu perlu dikaji dulu. Pasien datang, ditanya, lakukan TTP, tensi, bla 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 dan sebagainya, barulah Anda tentukan ini mau bekam apa. Jadi kalau misalnya pasien datang, kondisinya lemah, penyakitnya anemia, tensinya di bawah sistolnya di bawah normal, ya, yang dilakukan apa? Bekamnya bekam kering. Tapi pasien datang kondisinya ya hipertensi, suaranya keras, maka kemudian di sini ya punduknya hangat, yang Anda lakukan adalah bekam. Ada pasien datang ya punduknya dingin, istilahnya kalau saya bilang cebrek, berkeringat tapi dingin, ya, badannya juga yang lainnya dingin. Maka yang seperti itu Anda lakukan biasanya kombinasi atau sub dari bekam kering, yaitu bekam api. Kita hari ini coba bekam api, ya biasanya kadang-kadang kebakar sih kadang-kadang. Karena Panik. biasanya kalau pertama kali latihan gitu, karena saya juga dulu sempat punya kenangan ini bekas kebakar. Karena ilmunya ya, nggak bisa langsung Gebrek. Oke, itu mungkin pengantar ya. Sebenarnya masih banyak yang saya diskusikan. Karena waktu terbatas kita langsung. Untung. Nah, ada hal yang harus Anda perhatikan. Sebenarnya konsep bekam itu harus konsep sterilitasnya harus jalan. Cuman kalau di bekam, sterilitasnya kalau disamakan dengan dimiliki kerja itu kadang-kadang sangat susah. Sehingga harus ada yang namanya modifikasi. Jadi contohnya gini, misalnya alat ini harusnya Anda cuci dulu di air mengalir. Setelah dicuci, direndam dulu, biasanya bisa pakai sabun, baik clean, ya, 5-10 menit, kemudian dicuci pakai deterjen dan mengalir, keringkan, dan itu seharusnya taruh di alat sterilisator itu. Nah, alat sterilisator itu ada dua, ada UV yang bawa panas. Nah, kalau yang modelnya plastik itu jangan ditaruh di bawah, nanti melepoy.
Ya, kalau di atas, yang bawah itu yang kaca-kaca dan sebagainya. Nah, kalau sudah, kami taruh di sini bisa digunakan. Cuman ini bisa minta tolong di Nah, kadang-kadang Pak saya nggak punya alat sterilisator. Pak kayak gini kan ini belum disterilin. Gimana cara modifikasinya? Maka tadi semprot alkohol keringkan minimal itu bisa meminimalisir. Nah, itu yang biasanya dilakukan di konteks chemical bekam. Ya. Oke. Kita ambil dulu. Ambil alat bisa nggak atau bingung? Ya, kalau bingung salah. Ini tolong dibuat dulu. Oke, kita ambil alatnya dulu ya. Ya, kalau kayak gini deketin. Jadi jangan jauh-jauh. Ya, maka caranya gimana? Caranya disupport. Ini pakai dikeringin dulu. Dan modal yang biasanya akan banyak di bekam itu biasanya tisu. Jadi tisu biasanya habis. Ya. Udah dong. Dan hari pasnya ini pakai lampu. Ya. Ya, untuk nanti pasien silakan Anda cari. Kalau bisa yang laki-laki jangan yang perempuan. Jadi satu laki-laki bisa untuk 10 pasien. Kan penyakitnya banyak, leher, ya, jadi minimal 2 titik lah ya. Jadi nggak akan semuanya, minimal 2 titik. Dan bekamnya bukan basah, bukan bekam. Jadi satu pasien kan tadi misalnya ini leher ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, minimal 8 orang bisa satu orang dikerjain. Berarti satu orang tuh 2 titik bekam. Nah, minimal 2 lah, ya. Minimal 2 titik. Makanya satu orang tadi bisa sih 8 orang sampai 10 sebenarnya bisa. Ya. Jadi silakan cari korban yang bisa Anda siksa dalam satu hari tidak. Gede lagi. Oh, kalau yang perempuan gimana? Kalau perempuan bisa cuma nanti mungkin di sebenarnya inilah jangan bisa laki-laki. Ya. Oke, sudah kita coba bekam api. Nah, kalau bekam Anda harus ini dulu lakukan pengajian. Jadi kalau unsur yinnya yang dominan tadi ya, maka lakukan bisa bekam api, pasiennya dingin ya. Maka yang Anda lakukan adalah bekam api. Bekam api bisa menstimulasi untuk keseimbangan sensasi keluhan-keluhan yang ada. Ya. Nah, yang harus Anda perhatikan nih, bekam nanti Anda akan ketemu ada pasien migrain. Ya. Oh itu mah nanti di bekam saja. Sama.
minyak bubut atau minyak sinergi. Dan saya sudah jarang pakai minyak zaitun. Kenapa? Kalau minyak zaitun itu rata-rata lengket, baunya kayak minyak goreng. Walaupun sekarang minyak goreng mahal, saya nggak rekomendasikan minyak goreng. Jadi mendingan minyak ini. Harganya kalau salah masih 30 ribuan, 35. Saya nggak tahu minyak goreng mahal ini mahal atau enggak. Ini sebenarnya dari minyak kelapa juga. Dari minyak kelapa disaring, jadilah minyak. Ada yang lebih bagus lagi sebenarnya ini VCO. Kalau VCO kan minyak kelapa yang sudah disaring beberapa kali. Ini lebih, makanya warnanya akan bening. Kalau ini enggak bening. Ini bisa diminum. Kalau ini jangan diminum. Ya. Nah, ini bisa saja untuk luka, cuman nggak rekomendasi. Saya kenapa mahal? Ya. Kemudian untuk tindakan bekam sebenarnya kita bisa pakai baraskot. Jadi untuk kasus-kasus pasiennya beresiko, dia punya penyakit dan sebagainya, darahnya takutnya muncrat ke badan kita dan sebagainya, rekomendasinya pakai baraskot atau Solomed. Cuman hari ini karena kita inilah ya ruangannya ini, saya yakin ini juga sehat semuanya, saya nggak pakai. Oke, pertama yang Anda lakukan adalah taruh dulu minyaknya. Sudah kan? Secukupnya aja minyaknya yang Anda mau bawa berarti. Udah tidur aja. Ya. Relaksasikan dulu pasien. Ya. Kemudian ada beberapa kasus kalau misalnya takutnya minyaknya tumpah dan sebagainya, Anda sebenarnya bisa ya. Jadi pada bagian bawah pinggang Anda taruh mencegah takutnya tumpah. Oke, berikutnya saya minta ada troli yang satu lagi. Ya, Pak. Instrumen satu lagi ada bisa ke sini. Enggak ini. Ini ada di sini. Ada ya? Kalau nggak ambilin ini deh yang di atas. Nah, coba dibuka. Oke, kita pakai kasa ya, secukupnya aja. Sambil bikin huruf U. Kalau merasa nggak nyaman, minyak jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit. Nah, untuk titik itu biasanya bisa sampai 9, 7 sampai 9 atau 11. Ya, titik punduk 1, belikat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di itu titik kalau Anda ingin, kalau pasiennya dingin ya, jadi dipegang di sini dingin, pasiennya badannya nggak enak, Anda bisa pegang. Jadi titiknya 9. Cuman hari ini karena alatnya terbatas, mungkin saya nggak 9 titik. Oke, minimal punduk sama belikat. Oke, kalau sudah, kita coba pakai alat yang sudah disiapkan tadi. Kita tes dulu karena ini habis tadi di sterilin ya, jadi mungkin panas. Kita cek dulu panas. Panas, nggak kuat. Bukan ininya panas pisan enggak masih. Panas. Jadi kalau nanti kebakar ya wajib. Nggak disiapin. Ada yang bisa minta tolong koreknya mana? Di box itu Pak tadi udah diambil tuh ada. Iya.
Di box untuk di box kata Bu. Nah, ini kan kita pakai spiritus. Pak, kalau nggak ada spiritus gimana? Boleh kan sama? mahal. Cuman pertama ingat begitu ini langsung blue. Ya. Jadi kalau bisa yang ini sebenarnya pakai apa? Pakai alkohol dulu. Wah. Kalau terasa tebakan. Badan lapar banget. Kan? Nah, kadang-kadang yang jadi masalah hasil nanti Anda lihat ya. Jadi api itu harus disesuaikan. Ini spiritusnya kebanyakan uap jadi. Oke, kalau gini biasanya kan diginiin nggak mati. Kita masukin aja ke dalam. Ini juga mati. Ini istilahnya kalau nggak ada oksigen dia mati. Oke. Nah, contoh kalau sudah bagus itu kita giniin dia nggak jatuh. Ada yang biasanya dikombinasi sebelum dipasang semuanya. Jadi kita pasang itu tadi ya bisa 7 sampai 9 titik. Mulai dari sini belikat, kemudian nanti sini tambah lagi, tambah lagi. Nah, sebelum itu dilakukan, ada yang biasanya dikombinasi dengan namanya seluncur. Seluncur itu biasanya untuk maaf, kalau misalnya badannya lagi nggak enak gitu, sakit dan sebagainya, itu bisa dikombinasi. Tapi ingat ya subjektivitas. Setiap orang ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, seluncur itu seperti apa? Kalau sakit gimana? Sakit. Seluncur itu begini. Tarik dulu. Saya sampai antara 10 sampai 15. Sakit itu. Misalnya, Anda lihat ya, masih nah, ingat harus dikasih minyak dulu, jangan kering. Kalau kering sakit. Kalau Anda lihat bekas ininya pasti akan merah. Lagi di posisi belikat ini mencoba boleh. Oh, ini kita harus pegang ininya ya, kulitnya enggak ya. Oke, kita ambil contoh itulah ya. Nah, ada kalau Anda lihat ini tuh nggak terlalu kuat, ini kok kuat pisang tarikannya. Itu salah satunya karena tadi konsep bekam api itu adalah konsepnya adalah bagaimana udara yang di dalam itu bisa panas. Jadi kalau apinya kurang, maka biasanya nyedotnya juga kurang. Kalau yang ini nyedotnya lumayan.
Oh ini agak kurang. Ya. Nah, cara ingat ini gampang-gampang susah. Ya, biar nggak kebakar kayak model saya, kenang-kenangan dulu. Maka gimana? Pada saat Anda mau ini udah nyala apinya, ini harus dekat sama pasien. Jadi jangan di sini. Dekat sama pasien, Anda masuk ke dalam sampai dalam. Jadi jangan di sini. Karena kalau di sini, ini yang nanti panas. Kalau ini panas, boleh nanti deh eksperimen dicoba. Pasti langsung marah. Pasti akan ada bekas luka bakar. Jadi masuk ke dalam full. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung apinya. Makanya di sini ada main feeling. Ya, kalau apinya besar mungkin cukup 1, 2, 3, 4. Kalau apinya kecil mungkin bisa sampai 5. Nah, itu yang harus terus terang secara teori nggak ada, harus main feeling. Sering mencoba, nanti Anda akan paham. Nah, posisi juga nggak boleh gini. Posisinya harus agak miring kayak gini. Kenapa posisinya harus kayak gini? Biar udara yang panas itu nggak keluar. Jadi kalau udara panas Anda giniin, dia akan keluar. Maka pas diginiin nggak akan narik. Nah, ini kalau ini selama 15 menit. 15 menit, plok ya. Mau kombinasi kanan kirinya boleh. Ya, ditambah lagi boleh. Nanti badannya hangat itu biasanya akan menimbulkan sensasi jadinya agak sedikit. Untuk bekam api. Bahasanya biasanya anak-anak tidur. Oke, kemudian bisa diulangi sekali lagi. Jadi sudah 15 menit selesai, kemudian belum efektif bisa diulangi lepas sekali lagi. Itu bisa dilakukan. Tapi kasih minyak dulu, minyak lagi, baru Anda bakar. Oke, dan tadi untuk bekam seluncur itu posisinya nggak beda dengan kerikan ya. Kalau kerikan ke sini, kalau seluncur ke sini. Nah, karena ini untuk menstimulasi titik energi. Kemudian kedua, otot itu kalau kita seluncur akan lebih efektif. Kalau posisinya nanti bisa sama. Oke, kalau umpamanya ini sudah 15 menit, maka kita lepas. Lumayan merah. Jadi kalau merah artinya apa? Sistem darah itu dicoba dipompa untuk di vaskulernya ya. Oke, ini bekam api. Oke, berikutnya kita coba kombinasi setelah ini adalah bekam basah dengan bekam kering dahulu. Oke. Nah, nanti alat Anda bisa lihat alatnya ini aja. Nah, ini alat kan sudah disterilin, ya. Kita ambil, nggak apa-apa langsung. Jadi kalau pakai polentang apa nanti bingung. Maka tadi yang saya bilang medical beda dengan komplementer ada beda. Karena nanti akan ribet kalau Anda pakai polentang. Kita ambil, cuman pada saat ngambil itu sampai batasnya sini. Jangan ininya yang Anda, ininya yang nanti untuk pasif. Ya. Kemudian sebelum itu Anda coba dahulu. Kalau misalnya kayak gini susah. Ini biasanya kalau habis dicuci dan sebagainya yang kayak gini artinya apa? Klemnya nutup. Ininya ditarik dikit. Kalau sudah ditarik, Anda giniin. Sudah ada bunyi. Ini berarti udah oke. Ya. Kalau sudah, boleh kita coba ini lagi. Kita kecil aja. Nah, bekam seluncur itu tidak hanya pakai alat ini ya, pakai ini juga bisa.
Cuman kalau pakai kop plastik itu harus di ini, Anda harus komunikasi sama pasien, ya. Segini sakit ya, cukup nggak atau kurang? Saya ini pokoknya harus kita pahami ya. Oh, wah, tadi saya bilang bekas minyak biasanya ke sana, maka kenapa kita kasih tisu dan sebagainya. Ya, juga. Nah, sama ini namanya bekam seluncur. Kalau Anda lihat kayak orang kerokan, sensasinya gimana? Ya, coba nanti pasien. Nah, kalau ini jadi coba, nah, coba ini cukup lagi. Nah, kalau kita tarik kayak gini 15 menit, 10 menit, 10 ya, 10 15 menit diamkan. Kemudian Anda tarik. Ini namanya bekam kering. Ya, bekam kering. Biasanya kalau bekam kering itu nggak pakai minyak butut, pakai minyak kayu putih atau fresh kan. Jadi dia ingin merelaksasikan tubuh kita. Cuman ingat, kalau orang yang baru pertama kali 1 sampai 5 kali, ya, itu biasanya setelah dibekam badannya akan sama kayak orang kerokan. Kalau baru pertama kali 1, 2, 3, itu biasanya badannya akan sakit. Tapi kalau sudah terbiasa dikerok, itu biasanya nanti akan bakal. Maka kalau baru pertama sekarang kali udah pada dibekam, reguler bilang itu nggak pasiennya disterilin pakai jangan aja terlalu ngerti gak sih kencang-kencang. kalau di rumah. Oh sekarang Kemudian ada yang nanya, kalau Pak, jadi perlu tarikannya disterilin. berapa? 2 tarikan, 3 tarikan, atau berapa? Kalau saya nggak ada standarisasi, walaupun ada yang bilang 2,5 sampai 3. Cuman kan tiap orang beda-beda. Ada yang segini bilangnya sekali, ada yang segini bilangnya sekali. Susah. Jadi yang jadi patokan adalah pada saat kita ke pasien, tarik, Pak, cukup nggak? Lagi. Nah, kalau sudah, gambaran dari ya, kalau ini udah paten kayak gini berarti. Tapi kalau kayak gini masih jatuh, berarti pasiennya butuh. Ya, jadi komunikasi dengan pasien penting. Nah, oke. Tadi bekam kering, ya. Kita coba sekarang adalah bekam basah. Iya. Kita coba pakai yang kopnya gede. Pak, kalau yang tadi yang belum disterilin gimana, Pak? Nah, yang belum disterilin, maka sebelum ke pasien, khususnya bekam basah. Kalau bekam kering, nggak masalah, Anda langsung. Untuk yang bekam basah, Anda semprot dulu tadi alkohol, khususnya pada bagian ini, ya, keringkan, baru dipakai. Oke, kita coba. Nah, Pak, ini kan kopnya ada yang besar, ada yang kecil, pakainya yang mana? Maka disesuaikan dengan tubuh pasien dan area. Kalau area sini, saya biasanya pakai yang segini, ya. Nah, tetapi kalau orangnya lebih kecil lagi, pakai yang ini. Ya. Nah, pemakaian yang kopnya lebih besar itu biasanya sensasinya akan lebih baik, lebih kerasa daripada kopnya yang semakin kecil. Tapi ingat ada bagian tertentu yang kopnya harus kecil. Contohnya mana? Kita tunggu. Jadi caranya ini karena sudah dikasih minyak ya, saya nggak kasih minyak lagi. Jadi stepnya kalau kita ingin bekam basah, kasih minyak dulu, ya. Kemudian pop sampai sekitar 10-15 menit. Tapi sebelum 10-15 menit warna kulitnya udah merah, ya udah nggak apa-apa. Kita langsung lakukan bekam basah.
Pembahasan caranya apa? Yaitu pakai pen. Nah, pennya caranya, kalau ini belum disterilin, caranya sama. Nah, khususan yang ini menjadi penting. Nyemprotnya bagian luar dan pada bagian dalam, sampai airnya netes. Ya. Kenapa? Di tempat-tempat praktek rata-rata jarumnya diganti, tapi ininya nggak dibersihin. Ingat, pada saat pasien pertama cetik darahnya keluar, maka darahnya bisa nempel di sini. Iya. Nah, jarumnya diganti, ya. Tapi ininya darah yang pasien satu masih ada. Artinya pada saat ke pasien dua cetik lagi keluar darah pasien satu bisa Tercampur satunya. Kalau risiko, kalau pasien satu misalnya punya hepatitis bisa menular ke pasien satu. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Maka kalau Anda ini, oke. Jadi ininya Anda semprot biasanya. Kalau sudah, jangan lupa tisu. Nah, ini kan dulu, keringkan pada bagian ini. Jangan lupa Anda bikin piringan, ya. Kemudian masuk ke dalam. Jadi bersihkan dalamnya. Kenapa ini harus dibersihkan? Biar alkohol tadi nggak terlalu banyak nanti berinteraksi. Karena kalau ada luka, ada alkohol bikin kering. Jadi biar nggak terlalu kering. Walaupun ada sisa alkohol nggak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak. Jadi nanti nggak terlalu kering. Ya. Nah kalau sudah, oh iya, standarisasi sebenarnya yang paling bagus adalah pakai kasta. Cuman di terapis jarang. Ingat idealnya pakai kasta. Kenapa nggak pakai kasta? Karena kasta mahal. Ya. Tisu itu bagus, cuman dia punya kekurangan sebenarnya. Tisu itu biasanya penandang pakai zat pewarna. Sehingga sebenarnya secara idealnya sebenarnya nggak rekomendasi. Cuma untuk menyikapi kadang-kadang dari harga dan sebagainya masih banyak yang pakai tisu. Nah, selama ini tisu masih aman-aman saja. Cuma kalau bisa tisunya yang jangan terlalu murah. Karena biasanya kualitasnya masuk ya. Nah kalau sudah, ini jangan lupa Anda ambil lancet, ya. Nah lancet untuk bekam itu beda. Jadi ini pasang, kita coba pas. Jadi jarumnya itu sama yang GDS itu beda. Jadi dia lebih besar, tapi lebih pendek. Kalau GDS itu, tahu ya GDS ya? Itu dia lebih kecil tapi lebih panjang. Nah, kenapa beda? Ya, karena kita ingin bikin torehannya lebih besar. Nah, Pak, kalau misalnya ini diganti sama yang GDS gimana? Nggak apa-apa, cuman kualitas darahnya, pengambilan darahnya nanti nggak maksimal. Nah, Pak, kalau di video Dokter Ali Rido pakai pisau, kok ini pakai ini? Jadi begini, idealnya sebenarnya paling bagus pakai pisau bedah. Cuman kalau pisau bedah yang enggak apa istilahnya yang enggak terampil, maka risikonya bisa timbul luka sayatan. Dan itu bisa permanen. Jadi kalau yang nggak bisa pakai pisau itu bisa timbul luka sayatan. Maka sekarang kebanyakan diganti dengan pakai pen. Pen punya kelebihan siapapun walaupun nggak terampil resikonya kecil. Tapi dia punya kekurangan darah yang diambil biasanya tidak semaksimal dengan hasil dari pisau. Oke, ini sekitar misalnya udah merah atau udah 10 menit bisa kita ambil. Kita tusuknya. Kalau sakit bilang. Nah, harus Anda pakai tester dulu. Ya. Oh iya, saya bilang ini pennya yang paling bagus yang dari ini ya, semi besi gitu. Ini sebenarnya yang KW, yang KW1. Yang aslinya sebenarnya itu, cuman itu udah rusak. Ya. Beda, ini mungkin sekitar 70 ribuan, kalau itu mungkin 100 ribuan.
Nah, bedanya di mana pernya? Pernya itu lebih mantul ini. Ada yang plastik itu paling 30.000, jelek. Saya nggak rekomendasi yang plastik. Oke, satu titik. Kalau sakit, pasti sakit ada. Bisa. Oke, lanjut. Jadi tes dulu. Senutnya pasti ada, cuman kalau senutnya orang dibekam kering dengan bekam basah itu beda. Karena ini dibekam dulu dengan area sini yang nggak dibekam pasti beda. Jadi senutnya hanya terlokalisir. Kalau yang di luar senutnya itu menjalar. Jadi fungsi bekam kering itu adalah untuk membuat baal buat. Kalau sudah masih kuat. Nah ini karena pasien baru pertama kali saya nggak dalam-dalam. Tapi kalau nanti sudah ini 2-3 kali bekam, maka Anda bisa agak dalam. Biar darah yang keluarnya banyak. Dan konteksnya sebenarnya bukan darahnya harus keluar banyak, tergantung dari kasus. Jadi kalau misalnya kayak hipertensi sebenarnya yang jadi masalah adalah stimulasi sensasinya. Sampai sejam deh. Maka sebenarnya kita lagi merangsang sistem saraf dan kita ingin mengeluarkan. Maaf ya, Dek. Kalau juga nih. Kalau sudah, kita coba. Itu buat apa? Sudah, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Dan evaluasi pasien perlu dilakukan. Kemarin dulu saya sempat bekam ada pasien, cuma dia takut. Salah satu yang biasakan adalah pegang leher. Kalau dipegang, dianya panas, jadi artinya stres, stop. Pasiennya berarti bisa takut dan sebagainya. Karena biasanya resikonya apa? Pingsan. Tapi kalau pasiennya pingsan nggak apa-apa, stop aja semuanya. Kalau masih ada darah, stop darahnya. Ditelentangin pasiennya, rangsang. Biasanya pada bagian bawah hidung bisa, di sini bisa. Sampai pasiennya sadar. Jadi kalau sudah kasih minum air putih, kasih minum. Jadi jangan panik kalau orang dibekam kemudian tidak sadarkan diri. Yang penting ditanya. Resiko pingsan bisa saja terjadi. Nah, oke. Karena bulan puasa saya nggak ngambil tusukan banyak dan tusukannya itu kayak model obat nyamuk. Pertama di tengah, Pak, di mana masih bisa nahan nyerinya. Nyeri pasti tetap ada. Oh iya nggak apa-apa. Lalu ada sekitar area yang di kok tadi. Jangan di luar kok area ini. Nanti nyerinya sama-sama. Beda jenisnya. Kemudian pada saat Anda pakai pen, ya, nyetiknya kalau bisa jangan kayak ini. Ya, jadi tetap posisinya. Misalnya ini udah ditekan dikit. Ya, nanti sambil belajar. Dan biasanya kalau saya rata-rata kalau pakai bak instrumen ada dua, satu sama tutupnya dikasih tisu. Kenapa? Jadi barang yang bekas ini kan bekas dipakai, saya taruhnya di tutup. Gitu. Jadi yang area steril nanti nggak tercampur. Nah, oke kita evaluasi dulu. Lumayan. Pingsan di baju dulu kan? Nah, kalau Anda lihat salah satunya ini ya yang di atas, ya, tadinya kopnya bening, lama-lama berembun. Artinya apa? Bahwa sebenarnya yang keluar itu tidak hanya darah, tapi sebenarnya yang keluar itu gas. Jadi gas macam CO2 dan sebagainya sebenarnya keluar dulu. Ya, makanya rekomendasinya adalah bahwa pada saat kita membekam, khususnya bekam basah adalah kita pakai karena energinya energi negatif. Kalau negatif
kita setiap hari menghisap, maka resikonya kita yang nanti bisa. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian bekam ini setelah 15 menit itu bisa diulang sekali lagi. Tapi ingat, pada saat ngulang sekali lagi, kalau sudah keluar, yang keluarnya bukan sel darah merah, yang keluarnya itu cairan bening, itu plasma, maka stop, jangan dilanjut. Kalau yang kedua, kemudian yang harus diperhatikan adalah kalau sudah keluar plasma atau Anda bekam lebih dari 15 menit, resiko itu bisa muncul namanya vesikel atau vesikel lebulai. Itu apa? Jadi lapisan kulit kita, lapisan cairan di dalam kulit kita itu pindah ke lapisan kulit ariknya, epidermis dermis. Jadi kayak benjolan kita digigit ular atau kena luka bakar. Biasanya kalau mandi, andukan pasti akan terlihat, apalagi kalau maksudnya itu. Jadi biar pasiennya nggak kapok dan sebagainya, jangan sampai timbul bulai atau caranya tadi kalau sudah muncul plasma darah kuning, stop. Atau tadi jangan terlalu lebih dari standarisasi 15 atau ngekopnya terlalu kuat sekali. Jadi ngekop itu tadi udah cukup, selesai, apa cukup segini ya, kalau mau ditambahin dikit aja. Dan ini butuh yang namanya jam terbang. Jadi semakin ada latihan itu biasanya nanti feelingnya akan jalan sama seperti orang nyetir. Jadi teorinya mungkin teori dengan aplikasi, kalau udah aplikasi kalau teorinya kayaknya di rumah, tapi kalau sudah aplikasi dan rekomendasinya sebenarnya bahwa untuk bekam tidak hanya di tempat tidur, biasanya bisa di kursi bekam. Cuma sebenarnya paling enak adalah di sini, jadi pasiennya bisa sambil tidur. Kalau di beberapa tempat itu biasanya tempat tidurnya dikasih lubang biar pasiennya bisa makan. Jadi kalau di klinik ini biasanya seperti itu. Oke, umpamanya ini sudah 15 menit, kita mau lepas. Kita mau lepas, siapkan tisu, bikin gulungan, secukupnya mau 2 lembar, 3 lembar, terserah. Lihat jaraknya kira-kira mau kemana nih? Kira-kira ngocornya, ngocornya ke sini. Maka di sini yang kita tahan 2-3 jari, lepas, kemudian lepasnya kita ke sana. Biar si darah yang ada nyerap dulu ke tisu. Jadi nanti nggak ngocor ngalir. Biar nyerap dulu, kalau sudah nyerap, baru terakhir kita nah, kalau kita lihat bekasnya bisa ini. Lumayan jadinya. Menggumpal. Nah, ini koknya kalau bisa juga, kalau misalnya memang ada waktu, semprotnya ada tembok. Kenapa disemprot? Ya, jadi nanti dicuci, sebelum dicuci kalau ini udah disemprot, karena biasanya kalau kena darah itu biasanya alatnya akan jadi buram. Jadi kalau nggak segera dibersihin. Jadi kalau Anda ingin alatnya awet, Anda ini kan dulu, bersihkan dulu. Nah, kalau sudah, jangan lupa kasih minyak lagi. Nah, fungsi minyak ini buat apa? Minyak begut itu ada antiseptiknya. Jadi biar tidak infeksi, kemudian penyembuhan lukanya cepat kering, maka Anda kasih sekitar mungkin 1, 2, 3, 4, 5 menitan, diamkan dulu sampai menyerap. Ya.
Kemudian nanti hasil kulit tiap orang beda-beda. Ada yang nanti akan ada bekas titiknya menghitam. Tapi ada orang walaupun sudah ditusuk, sudah diambil kulitnya biasa saja, mulus aja. Jadi karakteristik kulit orang beda-beda. Mau yang ada tandanya, yang tidak, nggak masalah. Yang terpenting adalah jangan sampai timbul vesikel atau bulan gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah masih ada pendarahan atau tidak. Nah, kalau ada pendarahan, maka Anda lihat di dokter Lalipindo, maka kenapa di sini ada yang namanya betadine. Jadi betadine itu biasanya kalau saya dipakai kalau ada pendarahan. Kalau tidak ada pendarahan, biasanya cukup pakai minyak kunyit atau dicampur minyak bubut campur sama 2-3 tetes betadine. Cuma sepanjang pengalaman saya, pakai betadine itu bikin nggak nyaman. Biasanya akan kerasa lengket dan sebagainya. Jadi kalau nggak timbul pendarahan, jarang saya biasanya pakai betadine. Dan beberapa orang kan biasanya ada juga yang pakai. Oke, saya kira itu penjelasan. Ini sudah kita akhiri. AC itu sebenarnya ini nggak boleh langsung nengok. Karena biasanya pasiennya kadang-kadang ada yang sensitif, kadang-kadang ada yang. Dan kalau mau mandi sebenarnya harusnya pakai air hangat dan biasanya 2, 3, 4, 5